Aska Ongi memanglah cukup dikenal sebagai selebgram asal Indonesia yang memiliki paras yang begitu cantik. Nama Aska Ongi mulai dikenal publik saat dirinya dikabarkan menikah dengan adik Miller Khan, Alif Ali. Sayangnya, pernikahan yang digelar secara siri tersebut berakhir pilu. Hal itu lantaran Aska diduga telah mendapatkan perlakuan yang tak pantas dari mantan suaminya tersebut. Telah melewati berbagai lika-liku permasalahan yang cukup rumit, kini Alif Ali, suami dari Aska pun akhirnya telah ditetapkan menjadi tersangka. Usai memasukkan sebuah keterangan palsu, datangi Polda Metro Jaya dan ditemani oleh kuasa hukumnya, lantas seperti apakah jawaban dari pihak Aska Ongi saat mengetahui Alif yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka? Kedatangan kita ke Polda untuk mengecek laporan kita karena 2 minggu lalu kita sudah menyerahkan barang bukti. Nah, sampai dengan saat ini kita belum tahu lagi nih statusnya bagaimana, prosesnya bagaimana gitu. Jadi ya mohon teman-teman ditunggu mungkin sekitar 15 menit saya akan keluar nanti. Makanya ada informasi nanti dari penyidik. Jadi kita sudah menemui penyidik dan sudah mempertanyakan proses kelanjutan perkara yang dilaporkan oleh Aska Ongi. Hari ini kita mendapatkan surat SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan, di mana dalam surat tersebut tercantum bahwasanya penyidik sudah melakukan gelar perkara dan terlapor mantan suami siri Aska Ongi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, tindak lanjut kita serahkan kepada penyidik kepolisian. Ya, kita berharap karena perbuatan ini bukan yang pertama kali. Ya, perbuatan ini sebelumnya juga Aska pernah melaporkan terkait KDRT yang kemudian sudah dicabut gitu. Namun karena belakangan juga kita lihat statement-statementnya itu masih berupa statement yang sesat, yang minta Aska untuk minta maaf, kemudian Aska dibilang cemburu gitu. Maka itu kita bersikap untuk tetap menjalankan proses hukum ini tanpa ada perdamaian. Karena belum lama juga kami mendapatkan surat dari kuasa hukum terlapor yang saat ini sudah jadi tersangka untuk bermediasi. Nah, ini untuk mengilas balik aja dulu terkait dengan laporan KDRT dulu. Nah, karena dengan ada permasalahan yang dulu dia belum juga sadar, maka di laporan ini kita on the track, kita tegak lurus gitu. Kita ingin mencari keadilan di sini. Kasus dugaan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Surat ini kita dapat pertanggal 15 Februari. Kalau penetapannya nanti itu penyidik lah yang melakukan gelar perkara gitu. Kita nggak paham soal itu. Yang pasti kita per hari ini mendapatkan surat SP2HP yang bunyinya bahwa terlapor sudah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Alhamdulillah ya, dia udah pokoknya udah jadi tersangka ya. Silakan bertanggung jawab lah. Pokoknya silakan bertanggung jawab atas perbuatannya. Akhirnya lega, masih lega. Nah, ini kita lihat beberapa waktu lalu kuasa hukum terlapor pernah mengirimkan surat untuk mediasi. Nah, sikap kita belum mau untuk bermediasi karena kita lihat sudah ada pengulangan perbuatan. Jadi kita tegak lurus supaya perkara ini sampai ke proses persidangan. Di SP2HP itu disebutkan juga bahwa tindak lanjut berikutnya adalah memanggil tersangka, memeriksa. Untuk jadwalnya kita tidak tahu kapan. Drama dalam rumah tangga
langganya dengan Alif kini sudahlah berakhir usai mantan suaminya itu telah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Berbagai macam cobaan yang dialami oleh Aska pun kini nampaknya sudah membuahkan sebuah hasil. Setelah beberapa tahun terakhir dirinya berusaha mengusut tuntas kasus KDRT yang dialami olehnya saat masih menjadi istri dari sang aktor berkelahiran negeri jiran Malaysia tersebut. Lalu bagaimanakah perasaan Aska Ongi usai sang mantan suami telah ditetapkan menjadi tersangka? Dan langkah apa yang akan diambil oleh Aska Ongi setelah ini? Kalau bisa sih nggak usah ketemu lagi, udah nggak ada kepentingan juga, udah nggak ada urusan. Pengennya dia bertanggung jawab aja atas perbuatannya gitu. Karena kan ini sangat merugikan, ini makan waktu sekitar 2 tahun ya. Penantian panjang. Iya, penantian panjang. Kemana-mana tuh aku nggak punya KTP gitu. Mau ngapa-ngapain nggak bisa. Kesulitan ngurus paspor, ngurus asuransi anak, Akte anak. ngurus akte anak. Gitu. Jadi hubungan hukum terhadap akte itu benar-benar untuk para wanita di seluruh Indonesia khususnya ya, untuk menjalin hubungan dengan seseorang itu perlu harus kejelasan dalam legalitas jadinya. Jadi kalau perempuan mau berhubungan dengan seseorang atau laki-laki, ya dia harus resmi. Nah, resmi itu makanya dia punya aktenya itu harus otentik. Nah, demikian. Dia udah nggak ada urusan sama anak. Iya, ikutin proses hukum aja. Ya, intinya hari ini kita sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Resmob yang telah bekerja secara profesional dan bisa benar-benar melakukan penyidikan yang benar-benar terukur. Terima kasih. Harapannya segera selesai, karena kan ini kan mengganggu pikiran juga ya selama ini gitu. Jadi mau gerak tuh masih susah, nggak ada identitas. Belum ada, anak belum ada identitasnya, jadi susah mau kayak asuransi nggak bisa. Ya kan, bentar lagi mau sekolah nggak bisa. Aku memang orangnya nggak mau ganggu orang karena aku nggak mau diganggu ya. Buat dia ya kayak gitu. Jangan ngerugiin orang lain kalau nggak mau dirugiin, itu aja. Sebelum sama dia, aku itu kan kerja sendiri. Pas sama dia pun itu kehidupan pakai uang sendiri, kayak gitu. Mau ada dia atau nggak ada dia, nggak ada ngaruhnya sama kehidupan aku. Aku serahin kepada polisian aja. Yang penting udah ngelapor dan merasa korban, jadi wajib lapor.